Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 357 yang mana hadis ini membahas tentang bilangan rakaat qobliyah zuhur dan subuh. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yada'u arba'an qabla zuhri, yang mana beliau itu belum pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini ya, jujur kalau kita bandingkan dengan hadis nomor 355 dan 356 yang kita bahas kemarin itu sedikit berbeda bilangannya. Kalau yang 355 itu kemarin dibahas 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ini redaksinya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, nanti kita akan bahas ya. Makna keseluruhannya adalah mengingat qobliyah zuhur termasuk sholat sunat rawatib ya. Jadi yang kita bahas ini ya, keutamaan daripada sujud yang kemarin ini adalah membahas masalah sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah yang diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sholat sunnah rawatib. Ya, itu bagus untuk kita amalkan. Cuman di sini ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 2 rakaat dan ada kalanya pula Rasulullah mengerjakan 4 rakaat untuk menetapkan kesunatannya. Jadi kenapa Rasulullah kadang mengerjakan 2 rakaat, kadang mengerjakan 4 rakaat? Karena untuk menetapkan kesunatannya. Kalau misalkan Rasulullah mengamalkannya beruntun ya, mulai sampai akhir hayatnya 2, kemungkinan nantinya jatuhnya akan menjadi wajib. Jadi Rasulullah itu mengamalkannya kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat supaya ini jadinya nanti sunnah gitu. Dan tidak memberatkan kepada umatnya. Jadi untuk menetapkan kesunatannya. Karena seandainya sholat tersebut fardu, niscaya tidak akan kemasukan penambahan dan pengurangan. Jadi kalau misalkan itu sholat fardu, maka tidak ada penambahan dan pengurangan. Jadi dia kalau misalkan zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Kemudian kalau misalkan sholat subuh itu 2 rakaat, maka 2 rakaat tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Itu kalau sholat fardu. Makanya di sini Rasulullah mengerjakannya kadang 4 rakaat dan 2 rakaat. Berdasarkan pengertian ini dapat digabungkan di antara hadis-hadis yang berbeda mengenai bilangan rakaatnya.
Kemudian mengenai hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan sholat sunat roribah fajri, ya, dan sunat zuhur tersebut merupakan dalil yang menunjukkan kesunatan keduanya yang dikukuhkan. Jadi ini sholat sunnah yang memang dikukuhkan, yang yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat analisis lafadznya adalah la yada'u, di sini artinya tidak pernah Rasulullah meninggalkan perkara tersebut, ya, tidak pernah meninggalkan. Arba'an qabla zuhri di sini artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengerjakan sholat qabla zuhri, sholat sebelum zuhur di dalam rumahnya, beliau mengerjakannya sebanyak 4 rakaat. Apabila di dalam masjid, beliau melakukannya sebanyak 2 rakaat. Karena itulah dia beda bilangannya itu, ya. Kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat, ya. Jadi kalau di rumah beliau mengerjakannya 4 rakaat, kalau misalkan di masjid beliau mengerjakannya 2 rakaat. Atau barangkali beliau mengerjakan 4 rakaat lalu kelihatan Sayyidah Aisyah, oleh Sayyidah Aisyah, maka Sayyidah Aisyah menceritakan apa yang beliau lihat, ya. Di lain waktu Ibnu Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 2 rakaat, lalu beliau menceritakan apa yang mereka lihat, yang ia lihat. Jadi kemungkinan, ya, ini 2 sudut pandang antara Ibnu Umar sama Sayyidah Aisyah, seperti itu. Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 4 rakaat dan beliau menceritakan kepada sahabat yang lain. Sedangkan Ibnu Umar melihat Rasulullah mengerjakan 2 rakaat dan beliau menyampaikan kepada sahabat yang lain, gitu, ya. Seperti apa yang kedua sahabat ini lihat, ya. Kemudian qabla wadati, sebelum fajar. Nah, kemudian fikih hadisnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan sholat sunnah qobliyah zuhur dan qobliyah subuh, ya. Jadi hikmah yang terkandung di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan qobliyah zuhur dan qobliyah subuh, yang mana nanti akan kita bahas di hadis nomor 358 dan 359, itu tentang keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Nanti kita akan bahas juga nanti itu. Ya, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam penyampaian saya terkait dengan kitab ini. Kemudian juga hal yang sama apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, guru-guru antum semuanya, saya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan juga ini silahkan teman-teman sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.